Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda amalanmu sudah meresap pada diri mantan. Ya, kemarin 2 hari yang lalu kurang lebih kita posting video judulnya ciri-ciri jika amalanmu atau energi amalanmu sudah kena kepada mantan ya. Nanti yang belum nonton, linknya saya cantumkan di deskripsi. Jadi itu adalah ciri-ciri ya. Ketika amalan itu terkirim dan kita merasakan tanda-tanda atau ciri-ciri ketika amalan itu terkirim sampai dan kena kepada mantan. Yang kemudian membuat perubahan pada diri mantan kepada kita ya. Nah, kalau untuk video yang kali ini ya, artinya amalan itu sudah kena dan amalan itu meresap ke dalam diri mantan. Jadi tidak hanya memberikan perubahan kecil ya. Jadi perubahan-perubahan kecil itu misal kalau mantan memblokir media sosial kita, dia buka blokirnya. Kalau mantan memusuhi kita, sekarang dia rajin menyapa dan perhatian kepada kita. Dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda bahwa amalan itu sudah kena. Sekarang ada 3 tanda ketika amalan itu sudah meresap ke dalam diri mantan. Yang pertama ya, ketika mantan sekarang misal masih bersama dengan orang ketiga, maka apa yang mantan lakukan ketika amalan itu sudah meresap? Orang ketiga akan dia tinggalkan, akan dia lepaskan, akan dia abaikan. Dia akan pergi dari orang ketiga. Ya, dia akan berpisah dengan orang ketiga. Karena apa? Karena sekarang ya, karena amalan itu sudah meresap. Yang ada di dalam hati dan pikirannya itu cuman kita. Sehingga bersama siapapun dia pada saat ini dia merasa tidak nyaman. Ya. Kemarin dia mencintai orang ketiga. Nah, sekarang ketika dia melihat orang ketiga, dia merasa kehadiran orang ketiga itu adalah gangguan di dalam hidupnya. Ya, begitu. Nah, jadi tanda yang pertama, secinta apapun mantan dengan orang ketiga, maka dia akan berpisah atau dia akan melepaskan. Dia akan pergi dari kehidupan orang ketiga. Yang kedua ya, tanda-tandanya mantan akan memilih kita. Jadi misalnya ya, dia sudah melepaskan orang ketiga, tapi keluarga, dalam hal ini orang tua misalkan, orang tua itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Papi, maminya sangat berpengaruh. Mama, papa, ayah, ibunya, kan begitu. Dan ketika dia harus memilih bersama kita, artinya dia harus hidup mulai dari nol, misal begitu. Sementara kalau memilih bersama orang tuanya, segalanya sudah tersedia. Mobil langsung pakai. Ya, tidak perlu pusing-pusing lagi mikir bayar cicilan, servis kendaraan, isi bensin, dan seterusnya. Langsung pakai saja. Rumah mewah, kamar dengan AC 24 jam, ya semuanya sudah tersedia. Tetapi senikmat apapun dia bersama orang tuanya yang tidak menyetujui kehadiran kita,
dia akan tetap memilih bersama kita, meski dia sadar bahwa risikonya bersama kita, dia akan kehilangan segala fasilitas itu. Mungkin hanya menempati rumah yang sederhana, ya, sederhana dan mungkin masih ngontrak, begitu kan? Atau kemana-mana naik sepeda motor, otomatis harus kepanasan dan kehujanan, ya. Kalau kemarin jajan sehari 500.000 itu tidak pernah dia pusingkan, bahkan sekali belanja 2-3 juta keluar, sekarang dia harus belajar berhemat. Tetapi resiko itu akan dia ambil, karena sekarang setiap bagian dirinya mencintai kita. Ya. Kemudian tandanya yang ketiga nih, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, tandanya yang ketiga, kapanpun kita ingin mantan menikah dengan kita. Kalau pasangan yang sudah menikah bercerai, kemudian dia kembali ke orang tuanya, kapanpun kita minta dia kembali ke rumah kita, kapanpun kita menginginkan rujuk dengan dia, hari ini pun dia akan datang kepada kita. Ya, jadi misal yang belum menikah tuh, hari ini kita ajak dia untuk menikah, dia akan bersedia, dia akan datang, dia akan datang dengan cinta dan bahagia. Nah itu kalau 3 tanda ini itu menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan itu tidak hanya kena, tetapi sudah meresap ke dalam diri mantan. Nah, sekarang ya, yang sudah mengerjakan amalan. Nah, ini kan pertanyaannya selalu, Ustadz, amalan apa yang bisa saya amalkan? Nah, 2 hari yang lalu itu ada amalan ya, video tentang amalan yang bisa dikerjakan. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Atau kita kalau lebih bagus lagi tuh ketemu ya dengan guru yang mengijazahkan amalan itu. Jadi kita tahu persis bahwa guru ini adalah ahli ilmu hikmah. Ya, banyak kita lihat, kita dengarkan cerita orang tentang karomah-karomah yang dia miliki. Nah, datang tuh, ya. Dan guru-guru yang ahli dalam ilmu hikmah itu akan memilih muridnya. Semoga rezeki kita. Kalau datang itu dia akan, kalau memang jodohnya dengan kita, amalan itu maka guru tadi akan mengijazahkan. Kalau yang itu cepat banget biasanya. Tapi kalau yang kita dapatkan jarak jauh ya, kita cari di berbagai channel-channel YouTube, di berbagai website, atau kita membeli buku dan seterusnya, itu memang butuh waktu agak lama. Nah, jadi amalan manapun yang kita kerjakan, baik yang kita dapatkan langsung dari guru kita, atau kita dapatkan dari berbagai channel-channel YouTube dan seterusnya, itu baik untuk dikerjakan ya. Yang paling penting, kunci keberhasilan dari sebuah amalan itu harus dikerjakan dengan tekun. Ya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus secara rutin walaupun itu sedikit. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.